Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Mari hari ini kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin akan bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita sampai di Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkatilah akal budi yang Bapa berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Berilah kami akal budi yang baik, pengertian yang dari-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami baca dapat kami fahami, dan Tuhan, semua itu membuat kami makin mengenal Engkau dengan baik, mengasihi-Mu juga. Kami berdoa, mohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, karena pasal 4 ini hanya satu perikop, ya, jadi Lilin akan membacakan keseluruhannya satu perikop ini. Silakan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, maka namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa leluhur orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Roma pasal 4, Rasul Paulus berargumentasi tentang iman dan dimulai dengan Abraham. Ada baiknya kita melihat kitab Kejadian pasal 15 yang dirujuk oleh Rasul Paulus. Nah, saya mengajak pendengar sekalian untuk membuka Kejadian pasal 15. Ya, Kejadian pasal 15, kalau kita membaca dari ayat 1 hingga 6, maka bunyinya demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus yang maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan iman Abraham yang mempercayainya sebagai satu kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itu hanya sekelumit cerita singkat dari Abram ini, ya, yang dimana disetat dari pasal yang ke-12, ya, pasal 12 dari kitab Kejadian, di mana ia dipanggil, ya, katanya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Nah, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mungkin Abraham sendiri tidak mengerti sampai setuntas-tuntasnya, karena pada masa itu susunan, artinya kalau kita bilang sekarang ini kita anak-anak seringkali kita belikan puzzle, ya, puzzle untuk disusun-susun begitu. Abraham memegang beberapa, ya. Kemudian nabi-nabi yang lain memegang lagi yang lain-lain itu. Jadi ya, belum kelihatan jelas sekali, ya, gambar dari puzzle itu. Abraham memegang sebagiannya. Nah, hari ini sebenarnya kita hidup di zaman yang
sangat indah, di mana kita sudah bisa melihat seluruhnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangatlah tidak tepat ya kalau ada hamba Tuhan yang membawa dirinya, atau saya pernah ketemu dengan seorang bahkan dosen sekolah teologi, dia datang kepada saya dan dia berkata bahwa saya tidak boleh begitu memastikan seperti orang pasti masuk surga segala macam. Katanya dia berkata kepada saya, katanya kita ini hamba Tuhan seperti orang buta melihat gajah. Ada yang pegang kakinya, ada pegang perutnya, ada pegang belalainya, katanya. Oh, nah celakalah kalau Anda dibawa seorang hamba Tuhan yang belum jelas gajah itu macam apa, dan dia mengakui bahwa dirinya adalah seperti orang buta. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini di tangan kita ada Alkitab. Ya, Alkitab yang sudah lengkap. Ini bukan akan disambung lagi gitu. Ini sudah lengkap di tangan kita. Jadi firman Tuhan di tangan kita itu sudah lengkap. Nah, berbahagialah kita yang hidup di zaman di mana firman Tuhan sudah lengkap. Nah, Abraham, pada waktu zaman Abraham, dia tidak mempunyai firman Tuhan tertulis satu lembar pun mungkin di tangannya waktu itu. Ya, dia menerima firman Tuhan lisan, dan itu pun hanya sepenggal kecil. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang berbahagia karena di tangan kita hari ini ada firman Tuhan yang sudah lengkap. Nah, Abraham dipanggil keluar ya dari sanak keluarganya pada waktu itu, ya, dipanggil keluar. Untuk apa Abraham dipanggil keluar? Abraham dipanggil keluar ya karena rencana Allah melalui Abraham ini akan Allah dirikan sebuah bangsa. Sebuah bangsa untuk apa? Sebuah bangsa yang Allah akan pakai sebagai penjaga kebenarannya. Sebagai penjaga kebenarannya. Karena begini, pendengar sekalian ya, Anda tidak mungkin bisa paham sampai tuntas masalah fungsi bangsa Yahudi ini kalau tidak memahami ibadah simbolik yang Allah dirikan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Ya, akhirnya keturunan manusia juga melakukan dosa, semuanya hidup di dalam dosa. Kita tidak mungkin bisa masuk surga. Posisi kita saja sudah orang berdosa. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Biar dosanya sekecil apapun juga, kita orang berdosa yang tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, dosa harus diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Manusia baru bisa masuk surga. Nah, sebenarnya di sini ya titik perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini, yaitu mengenai masalah dosa ini. Dosa tidak mungkin ya bisa masuk surga. Dosa harus diselesaikan. Nah, dosa ini bagaimana cara menyelesaikan dosa? Berbagai agama menawarkan usaha manusia untuk menyelesaikan dosa. Tetapi Alkitab mencatat ya upah dosa ialah maut. Ya, jadi dosa ini diselesaikan hanya dengan satu cara. Dosa itu dijatuhi hukuman. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara. Dosa dijatuhi hukuman. Nah, lantaran dosa hanya dapat diselesaikan dengan dijatuhi hukuman, maka Allah segera berjanji untuk kirim juru selamat. Allah segera janji untuk kirim juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosanya. Nah, juru selamat itu akan disalibkan, akan dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Itu sudah di dalam program Allah. Sebelum kedatangannya, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu menyusun batu berbentuk meja, ya mezbah, dan kemudian ambil seekor domba, kemudian pegang kepalanya, mengaku dosa, dan domba itu disembelih. Persis seperti yang dilakukan oleh Habel. Sehingga Tuhan sangat berkenan kepada Habel, dan Kain adalah pembangkang, ya, dia tidak mau pakai domba, dia pakai hasil tanaman, ya Tuhan benci sekali sama dia, karena dia menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Nah, Tuhan tentu sudah kasih tahu sama Adam. Adam memberitahukan kepada kedua anaknya, tapi satunya penurut, satunya pembangkang. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini, ya, ayah-ayah kemudian harus melakukan dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan ya, akhirnya manusia makin hari makin melupakan. Pada zaman Nuh hampir tidak ada orang ingat itu lagi. Sehingga Tuhan menghapuskan manusia di muka bumi ini dan sisa Nuh. Dan Nuh ketika keluar dari Batra, yang pertama dilakukannya adalah mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran seekor domba kepada Tuhan. Nah,
mengingat kembali. Nah, kemudian kita tahu setelah Nuh keluar dan sampai zaman Menara Babel, hampir tidak ada lagi orang yang mengingat akan ibadah simbolik ini. Dan manusia dipencarkan ke seluruh muka bumi sampai terpencar kemana-mana. Dan sekarang ini, ya, supaya manusia di muka bumi ini tetap ingat akan ibadah simbolik yang Allah perintahkan, maka sekarang Allah mau mendirikan sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang ditugaskan untuk menjaga ibadah simbolik ini. Jadi aturan-aturan ibadah simbolik yang lebih kompleks, yang lebih komplit, yang lebih benar gitu, yang lebih lengkap, itu akan diserahkan kepada satu bangsa ini, dan bangsa ini harus menjaganya, dan bangsa ini harus didirikan atau harus dari mana gitu. Bangsa ini harus dijaga dengan baik, bangsa ini harus didisiplinkan sedemikian rupa. Nah, Tuhan mencari orang yang darinya Tuhan akan mendirikan sebuah bangsa. Oleh sebab itu Tuhan mencari dan Tuhan mendapatkan Abram, ya. Abram, ya. Tuhan mendapatkan Abram seorang di Mesopotamia di sana. Dan Tuhan panggil dia keluar dari sanak familinya supaya dia tidak terkontaminasi oleh orang-orang, ya, oleh sanak familinya. Dan supaya apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, apa yang Tuhan ingin lakukan padanya tidak terpengaruh, ya, supaya imannya kepada Tuhan tidak terpengaruh oleh sanak familinya. Oleh sebab itu Tuhan panggil dia keluar, ya, Tuhan panggil dia keluar, dan Tuhan bahkan tidak kasih tahu dia kemana, supaya sanak familinya tidak tahu dia di mana sebenarnya, ya. Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kepada kamu pergi kemana, pokoknya kamu keluar sekarang. Nah, Abraham keluar dan Tuhan sangat senang karena dia begitu taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berencanakan melalui Abraham ini, ya, Tuhan akan membangun satu bangsa yang dimana Tuhan akan serahkan semua tata cara, semua aturan tentang ibadah simbolik yang Tuhan mau itu dilaksanakan sampai yang disimbolkan datang, yaitu Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Abraham kemudian keluar dan Tuhan berjanji akan memberkatinya. Ya, Tuhan bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapa yang besar, ya, bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, luar biasa sekali, ya. Jadi Abraham harus keluar, dan melalui Abraham Tuhan mempunyai rencana akan tumbuh satu bangsa yang ada kontraknya dengan Tuhan, ada janjinya dengan Tuhan, ya. Bangsa ini akan Tuhan pakai sebagai bangsa untuk menjaga ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan kepada manusia lakukan sampai yang disimbolkan datang. Jadi, ya, masa ibadah simbolik yang dijaga oleh ayah akan berhenti. Nah, keimamatan ayah akan berhenti ketika bangsa ini terbentuk mulai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Abraham percaya kepada Allah. Imannya ini dihitung sebagai kebenaran karena Abraham dia lihat ke depan. Dia lihat, ya, dia tahu janji Allah. Janji Allah ke depan itu adalah bahwa darinya akan datang satu bangsa yang besar, ya. Dan kemudian melaluinya semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Dari siapa? Berarti dari keturunan Abraham lah semua manusia di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Yaitu berkat apa? Berkat Sang Juru Selamat itu. Oleh sebab itu Injil Matius pasal 1 dikatakan Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, ya. Dan dia harus keturunan Abraham. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, namun Abraham kemudian tidak mempunyai anak cukup lama sampai dia sudah agak berumur, ya. Dan ya sehingga ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya dia mengeluh, nah bagaimana saya akan jadi bapak semua bangsa, bapak satu bangsa yang besar, ya. Kalau saya tidak punya anak, dan yang akan mewarisi harta saya nanti Eliezer, ya. Tetapi Tuhan berkata, nah, ya, bukan itu, ya. Tetapi dari anak kandungmu sendiri, ya,
dari keturunanmu akan datang, ya, dari keturunanmu sendiri. Dan katanya Abram pun percaya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan percaya sekali, ya. Kemudian ya, iman Abraham ini disegelkan oleh Tuhan, ya, dimantapkan ke dalam satu tanda perjanjian yang amat dahsyat sebenarnya, di mana Tuhan melewati ini, ya, ini daging yang dibelah dua, ya. Ini waktu itu ada satu tanda perjanjian yang luar biasa sekali. Nah, kalau Anda lihat baca terus pasal 15, kalau sampai di ayat yang ke-17 di situ, ya. Ayat 17, ya, ketika matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, ya, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang dan seterusnya itu. Tuhan membuat perjanjian darah ini, ya. Jadi daging dibelah. Nah, zaman dulu ada berbagai ikatan perjanjian. Ada perjanjian yang dimana tukar sepatu. Jadi kalau saya janji dengan Anda bawa sepatu saya sebelah, saya bawa sepatu Anda sebelah, gitu. Dan janji yang lebih kuat dari itu lagi adalah janji di mana jalan di antara darah, ya. Nah, ini, ya, jadi janji Tuhan kepada Abraham ini adalah janji yang paling kuat, janji jalan di antara darah, ya. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, nah kemudian di pihak Abraham, ya, di pihaknya itu mengadakan sunat, ya. Jadi sunat itu, ya, kemudian diganti namanya dari Abram menjadi Abraham, ya, sunat. Dan Allah memperhitungkan ini sebagai satu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang kita sudah mengetahui latar belakang dari apa yang dikutip oleh Rasul Paulus, bahwa ketika Abraham percaya kepada Allah, percaya akan janji Allah bahwa dia akan mendapatkan anak, bahwa dia akan mempunyai keturunan, dan bahwa oleh keturunannya semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu adalah iman Abraham kepada Allah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka, ya, Adam, Abraham, Musa, semuanya, mereka harus percaya kepada janji Allah untuk kirim Sang Juru Selamat. Jadi tidak ada satu orang pun akan masuk surga, ya, selain yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, lalu Adam, Abraham, mereka itu bagaimana? Mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, walaupun tidak begitu jelas, tetapi mereka percaya kepada Allah yang berjanji akan menolong mereka, akan menyelamatkan mereka. Adam percaya itu, ya, Adam percaya itu. Kelihatannya Hawa percaya itu, ya. Percaya bahwa Allah akan kirim juru selamat, ya, datang ke dalam dunia ini. Nah, walaupun saya katakan tadi, ya, tentang juru selamat itu masih sangat kabur. Ya, mungkin Adam hanya pegang puzzle itu cuman sebiji, gitu. Ya, gambarnya tidak begitu jelas, tetapi dia percaya ini akan keluar gambar, gitu. Nah, Abraham pegang beberapa potong, ya, dan dia tahu ini ada sebuah gambar di dalamnya. Jadi dia percaya. Musa tambahin lagi beberapa potong, ya, kemudian nabi-nabi semuanya dengan tulisannya menambahin. Ya, hari ini kita ada lengkapnya, yaitu bagaimana kita tahu Yesus Kristus datang dan disalibkan, ya, untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini dikatakan, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, ya, bapa leluhur jasmani kita, kata Rasul Paulus. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi, ya, tidak di hadapan Allah, ya, tidak benar. Ya, Abraham tidak mempunyai apa-apa untuk dimegahkan karena tidak berdasarkan perbuatannya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, katanya. Nah, ini yang Rasul Paulus kutip itu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham hanya percaya akan janji Allah, dan Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran, ya. Nah, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah,
tetapi sebagai haknya. Ya betul, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran, ya. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya di sini. Seperti juga Daud katanya menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, bagaimanakah kesalahan kita bisa tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Yaitu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Karena kesalahan kita sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena kesalahan kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, maka kita dihitung orang yang tidak bersalah lagi. Karena Yesus Kristus sudah menutupi kita, karena kita ada di dalam Dia. Jadi ungkapan di dalam Kristus, nanti di depan kita akan banyak bertemu dengan istilah di dalam Kristus. Jadi kita ada di dalam Kristus, ya, maka semua kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan karena Kristus telah mengambil alih kesalahan itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita. Nah, Rasul Paulus berargumentasi sekarang ini, ya, bahwa Abraham bukan dibenarkan melalui apa yang dia perbuat, tetapi Abraham dibenarkan melalui imannya. Dia percaya kepada Allah. Demikian jugalah kita, ya. Kita tidak akan dibenarkan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman kita. Ya tentu dalam hal ini adalah iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh, ya. Iman yang akan menghasilkan perbuatan. Iman yang akan menghasilkan will, ya, akan menghasilkan kehendak, ya. Iman yang akan mendorong kita melakukan hal-hal yang positif. Inilah iman yang benar, ya. Iman yang akan membawa kita ke dalam praktek, ya, ke dalam faktual, ya, ke dalam melaksanakan apa yang kita percaya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan Rasul Paulus berargumentasi lagi mengenai ucapan Daud tadi yang dia kutip dari kitab Mazmur. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Ya tentu, ya, untuk orang yang tak bersunat juga. Sebab, ya, telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi iman Abraham dihitung sebagai kebenaran. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya hari ini kita diselamatkan oleh iman, ya. Di dalam Efesus, ya, coba kita lihat di Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas sekali berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Calvinis memplesetkan ayat ini lagi, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Calvinis menafsirkannya bahwa yang diberikan Allah itu iman, bukan, ya. Iman itu dari kita. Yang diberikan itu maksudnya itu adalah keselamatan di sini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman kita. Itu bukan hasil usaha, itu oleh iman, ya. Tetapi, ya, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan. Itu pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu pemberian Allah yang kita sambut dengan iman kita, bukan dengan perbuatan, tapi dengan iman. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Kita diselamatkan, ya, oleh iman, oleh percaya, oleh sikap hati kita sebenarnya. Iman itu sikap hati, ya. Jadi ketika saya mendengar sesuatu, saya mau percaya atau tidak, gitu, akan itu. Ya, katakanlah ada seseorang sampaikan kepada saya, ya, dia bilang, tadi saya baru jalan ke sini, pagi-pagi saya di jalan sana melihat satu orang ditabrak mobil, digila sampai gepeng gitu. Saya lihat ini, saya percaya atau tidak. Nah, ini sikap hati saya, sikap
hati dan pikiran saya semuanya. Mau mempercayai itu atau tidak. Jadi iman itu adalah sikap hati dan pikiran kita terhadap apa yang kita dengar. Ya, di mana Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10, ya nanti kita akan sampai di situ ya. Di pasal yang ke-10 dia katakan bahwa barang siapa yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Tapi bagaimana siapa yang bisa berseru kepadanya kalau dia tidak percaya kepadanya? Dan bagaimana dia bisa percaya kepadanya kalau tidak mendengar tentang dia? Nah, bagaimana dia bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang pergi memberitakannya? Nah, disinilah menunjukkan bahwa orang tidak mungkin bisa beriman kalau dia tidak mendengar gitu. Ya, orang tidak mungkin bisa percaya kalau dia tidak mendengar. Jadi mendengar apa atau mendengar sesuatu itu penting. Oleh sebab itu, ya terakhir dia berkata mesti ada orang yang diutus pergi memberitakan, barulah ada orang percaya. Ya, ada orang percaya, barulah ya bisa ada orang beriman di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini ya. Abraham dibenarkan oleh imannya. Ya, kita pun ya akan diselamatkan oleh iman kita, bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh iman kita. Nah, Paulus di sini mau menyinggung orang yang bersunat katanya ya. Apakah Abraham dibenarkan karena dia sunat? Oh, sama sekali bukan ya. Karena kata dia dibenarkan itu sunat belum dibuat ya. Jadi sebelum ada sunat ya, bukan sesudah sunat tapi sebelum sunat Abraham sudah dikatakan dia sudah dibenarkan oleh imannya, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Jadi sunat itu hanya meterai gitu ya. Sunat itu meterai, maksudnya itu begini ya. Nah, karena Abraham sudah percaya kepada Allah, dia sangat percaya kepada Allah, dia percaya kepada janji Allah, maka Allah sungguh-sungguh berkenan kepadanya, Allah akan mengangkat semua keturunan yang perjanjian ini ya, keturunan Allah dengan perjanjiannya itu sebagai orang yang sungguh-sungguh Allah tetapkan untuk menjaga ya, akan menghasilkan bangsa yang menjaga kebenaran ya. Jadi yang Allah tetapkan sebenarnya ini anak perjanjian ya. Ismail bukan anak perjanjian ya. Kemudian keturunan Abraham yang dihasilkan dari keturah itu bukan anak perjanjian semuanya. Anak perjanjian Allah itu adalah Ishak. Karena Allah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya itu ya, dari keturunannya semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat ya. Nah, dari keturunan yang mana? Abraham banyak anak, pendengar sekalian. Abraham punya anak lain yang namanya Ismail. Abraham juga punya anak lain dari keturah ya, dan banyak sekali. Nah, dari keturunan Abraham yang manakah yang semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat? Tentu dari anak perjanjian, yaitu Ishak itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Allah menetapkan sunat sebagai tanda bahwa itu anak perjanjian ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya proporsi sunat itu ya. Sunat itu adalah perjanjian bahwa ini adalah keturunan Abraham ya, keturunan Abraham. Toh sebenarnya Abraham telah membuat kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan apa ya? Kesalahan seperti dia membawa keluar juga Lot bersama dengan dia, padahal Tuhan bilang ya dia harus keluar sendiri gitu. Dan kemudian ya kita lihat Abraham ya, sunat itu jadi meluas ke keturunannya yang lain-lain. Sebenarnya yang masuk dalam perjanjian hanyalah keturunan Ishak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sunat ya itu tidak menyelamatkan. Sunat hanya menandakan bahwa ini keturunan Abraham yang mengikat perjanjian dengan Allah. Nah, tanda perjanjiannya itu apa? Tanda perjanjian itu adalah sunat. Sunat yang Allah suruh supaya itu dipatenkan di dalam tubuh manusia. Nah, kalau kalau di Indonesia saya kurang tahu, kalau di Texas di sana kan koboi itu supaya karena ini lembunya itu banyak begitu ya, mungkin ratusan bahkan ribuan ekor, supaya jangan sampai kesasar nanti nggak tahu
punya siapa, ya sapi punya siapa, maka sapinya tuh dicap dengan ini besi yang dipanaskan ya sampai merah, kemudian itu lembunya dibaringkan, kemudian di punggungnya itu, ya mungkin di punggungnya itu distempel pakai besi yang sedang panas itu, jadi membekas gitu ya, nggak bisa sembuh lagi, membekas. Jadi misalnya ada tanda apa, huruf A punya itu punya siapa gitu. Nah jadi sapi itu di badannya itu sudah ada tanda. Nah sunat itu sebenarnya untuk itu gitu. Sunat itu untuk itu. Jadi sunat itu adalah tanda bahwa ini keturunan Abraham yang membuat perjanjian dengan Allah, yang percaya kepadanya. Nah, bisa nggak orang yang bersunat itu kemudian menyimpang? Dia tidak mau percaya kepada Allah yang benar, Yehova. Oh bisa. Nah, kemudian dia ngaco, tetapi masih tetap sunat juga, ya. Tapi sudah ngaco entah kemana-mana gitu. Ya bisa, ya. Akhirnya, ya keturunan Abraham kan banyak yang akhirnya ngaco, tetapi mereka tetap bersunat gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya gini, sebab bukan karena hukum Taurat ya telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran ya berdasarkan iman. Jadi betul-betul di sini Rasul Paulus mau berargumentasi bahwa imanlah yang sungguh-sungguh telah menjadi di sini menjadi utama ya. Karena imanlah ya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu ya. Jadi maksudnya gini, jikalau mengharapkan pembenaran dari hukum Taurat, maka janji Allah itu menjadi sia-sia ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Maksudnya tidak ada pelanggaran hukum Taurat, bukan tidak ada pelanggaran hati nurani ya. Tidak ada pelanggaran hukum Taurat. Ya, kalau tidak ada hukum Taurat, ya tidak melanggar hukum Taurat namanya. Gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah undang-undang Indonesia ya, di mana undang-undang Indonesia tidak berlaku ya, orang itu tidak melanggar undang-undang Indonesia gitu. Dia melanggar undang-undang negara lain mungkin. Jadi orang-orang yang tidak ada hukum Taurat itu akan dihakimi Allah menurut apa? Kebenaran ya, hati nuraninya. Tentu ya, karena Allah telah menuliskan ke dalam hati nurani manusia ya hukum Taurat yang Dia berikan kepada bangsa Yahudi itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hukum Taurat diberikan ya supaya manusia makin nyata bahwa dia melanggar. Karena ada dikatakan janganlah mengingini barang orang lain. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat itu terngiang-ngiang di telinga, maka menginginkan barang orang lain mungkin dianggap nggak apa-apa. Tapi setelah ada hukum Taurat itu berbunyi dan mengiang-ngiang di telinga, maka ketika menginginkan barang orang lain, maka tahu bahwa kita sudah melanggar gitu. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman ya, supaya merupakan kasih karunia ya. Jadi katanya oleh sebab itu kita sekarang ini bukan dibenarkan karena melaksanakan hukum Taurat, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melaksanakan hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat akhirnya dia berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa kita berdosa, tetapi kita ya diselamatkan karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham ya. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Bapa siapa? Dia bapa orang beriman. Abraham dibenarkan karena imannya. Dan hari ini saya tidak mengandalkan perbuatan saya mengandalkan iman saya. Saya mengandalkan karena saya percaya kepada janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah bahwa saya semua dosa saya ditanggung oleh Yesus Kristus. Abraham percaya kepada janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah bahwa Allah akan kirim juru selamat melalui keturunannya. Saya percaya kepada janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah bahwa Yesus sudah datang dan sudah menanggung semua dosa saya. Saya percaya kepadanya dan saya akan diselamatkan. Jadi Abraham diselamatkan oleh iman dan saya pun diselamatkan oleh iman. Puji syukur kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran Allah itu sampai kepada kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya,
Oleh sebab itu, Abraham adalah orang beriman. Abraham diselamatkan karena dia mengandalkan imannya. Nah, Abraham bapa saya orang beriman. Saya pun diselamatkan karena mengandalkan iman. Saya bukan diselamatkan karena mengandalkan amal ibadah saya. Abraham tidak diselamatkan karena amal ibadahnya. Abraham diselamatkan karena dia percaya kepada janji Allah. Abraham dibenarkan bukan karena amal ibadahnya. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Gitu. Jadi saya diselamatkan bukan karena amal ibadah saya. Saya diselamatkan karena iman saya. Iman saya yang mana? Iman saya yang percaya kepada janji Allah. Janji Allah yang mana? Janji Allah tentang Sang Juru Selamat. Abraham diselamatkan oleh imannya kepada Allah. Imannya yang mana? Kepada Allah yang mana? Allah yang berjanji. Janji Allah yang mana? Janji Allah yang akan kirim Juru Selamat melalui keturunannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya di sini, ya melalui argumentasi ini, Paulus mau menghantar pembacanya sampai kepada satu pemahaman bahwa yang utama sekarang ini adalah iman. Ya. Yang utama di sini adalah iman, bukan amal ibadah. Bukan melaksanakan ritual ibadah serajin-rajinnya. Satu hari sembahyang 50 kali misalnya. Wah, nggak usah kerja lagi gitu ya. Berarti dari pagi ya, jam berapa. Bahkan kalau 50 kali itu nggak tidur ya. Bisa nggak tidur itu, bayangkan ya. Bolak-balik sembahyang terus. Nah, apakah saya akan dibenarkan karena saking rajinnya saya sembahyang gitu? Oh tidak ya. Saya dibenarkan karena iman saya, karena saya percaya. Abraham bukan dibenarkan karena dia sembahyang. Abraham tidak ya, dibenarkan karena dia sembahyang. Abraham dibenarkan karena dia beriman kepada Allah yang memberikan perjanjian kepadanya. Nah, saya pun dibenarkan karena iman saya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus telah datang, dihukumkan di atas kayu salib, menanggung semua dosa saya. Saya beriman, saya percaya kepadanya. Saya percaya pada janjinya bahwa semua dosa saya ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga di hadapan Allah Bapa, saya orang yang sudah tidak berdosa lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, beginilah yang dimaksudkan ya. Dan di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, yang menciptakan ya dari cryo ex nihilo ya. Jadi yang dari tidak ada menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang menghidupkan orang mati. Allah percaya kepada janjinya. Janji Allah yang maha kuasa, janji Allah yang benar, janji Allah yang hidup, janji Allah pencipta langit dan bumi. Abraham percaya pada janjinya, dan kita pun harus percaya pada janjinya. Kita pun harus percaya pada firman-Nya. Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap ya, namun Abraham berharap juga dan percaya ya. Dan dia tidak ada dasar apa-apa ya, dia tidak ada kitab Adam, tapi Abraham percaya juga bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham percaya bahwa dia akan melahirkan anak ya. Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar ya. Mengapa katanya ya? Karena katanya ya di sini karena dia hanya percaya dengan perkataan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan imannya itu tidak menjadi lemah. Walaupun ya sebenarnya dia tidak punya dasar untuk percaya. Mengapa? Ya, karena ya dia sudah nggak punya kekuatan ya. Dan kira-kira sudah 100 tahun waktu itu ya. Dan bahwa rahim Sarah pun telah tertutup ya. Artinya sudah mati haid sebenarnya. Jadi Sarah sudah mati haid. Abraham katanya sudah lemah pucuk katanya ya. Abraham sudah nggak kuat lagi. Tetapi sekarang malah Tuhan janji katanya. Pokoknya dia akan melahirkan seorang anak ya. Dia akan melahirkan seorang anak. Anak perjanjian ya. Itu bukan anak keinginan manusia. Kalau Ismail itu adalah anak keinginan manusia. Anak keinginan Sarah ya, yang buat kesalahan waktu itu ya, sehingga Hagar ya toh dikawini sehingga melahirkan seorang anak. Itu anak keinginan manusia. Tapi sekarang Abraham harus menantikan seorang anak yang oleh keinginan Allah, anak perjanjian, yang melaluinya Allah akan mendirikan sebuah bangsa yang akan menjaga ibadah simbolik ya, sebuah bangsa yang selama kurang lebih 400 tahun Tuhan ya
Tuhan latih mereka di Mesir ya. Tuhan latih mereka di Mesir kurang lebih 400 tahun, kemudian dibawa keluar, dan di Gunung Sinai itulah Allah kemudian membuat perhitungan dengan mereka. Di Gunung Sinai itulah Allah menetapkan mereka ya, bahwa mulai sekarang ini ibadah simbolik kalian terima. Oleh sebab itu didirikanlah kemah pertemuan. Kemah pertemuan dan dengan aturan ibadah simboliknya ya, aturannya segala macam ini harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan Allah menetapkan Harun waktu itu sebagai imam ya. Allah menetapkan Harun sebagai imam dan keturunan Harun sebagai imam. Jadi keimamatan ayah dihentikan ketika keimamatan Harun ditegakkan. Dan bangsa ini, bangsa yang didirikan dari anak perjanjian Abraham ini, bertugas menjaga ibadah simbolik. Ibadah simbolik yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan itu. Nah kemudian pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah simbolik ini di zamannya Daud ya, dibikin lebih cakep, lebih sempurna lagi. Dibangunlah gedung yang namanya Bait Allah. Yang tadinya pakai tenda kan itu ketahanannya lebih sementara sehingga tendanya rusak dan lain sebagainya. Sekarang dibangunkan gedung ya, gedung sekarang Bait Allah. Nah itu ibadah simbolik ya, ibadah simbolik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ibadah simbolik ini sampai kapan ya? Ibadah simbolik ini berlaku sampai kapan? Ini banyak orang tidak paham ya. Ibadah simbolik yang Allah dirikan suruh bangsa Yahudi jaga itu berlangsung sampai Yohanes Pembaptis tampil ya. Menurut Alkitab saya sampai Yohanes Pembaptis tampil, karena Lukas pasal 16 ayat 16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes ya. Nah, kita lihat sampai Yohanes apa? Di dalam Matius pasal 11 ayat 13 di sini lebih jelas. Sebab katanya semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi ketika Yohanes tampil, dia menunjuk kepada Yesus Kristus, lihat inilah anak domba Allah, maka selesailah semua tugas ibadah simbolik perjanjian lama. Maka sebenarnya selesailah juga tugas bangsa Yahudi menjaga ibadah simbolik itu. Maka keimamatan Harun pun dihapuskan. Sekarang setiap orang percaya kita adalah imam atas diri kita sendiri. Kita adalah imam. Pengurapan Allah telah berlangsung atas kita, yaitu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita ya. Pengurapan Allah telah berlangsung ya pada diri kita, pengurapan. Nah, kita bisa baca itu ya. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi ya memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus ke dalamnya di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus sebagai tanda jaminan Allah bahwa kita akan menerima. Jadi pengurapan Allah itu maksudnya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 yang banyak orang hari ini bikin kesalahan di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini Abraham yang tidak mempunyai alasan untuk percaya, tapi dia percaya dan itu dihitungkan sebagai kebenaran, dan sebenarnya dia sudah mati pucuk dan lain sebagainya, tetapi ya dia percaya kepada Allah. Dan sekarang ini lihat ya, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ulang-ulang Rasul Paulus berkata, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, hal itu diperhitungkan kepadanya, itu memang bukan dasarkan perbuatan, tapi dihitungkan. Nah, saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya, tapi saya dihitung orang yang dosanya selesai. Ya, dihitung. Ya, saya memang orang berdosa. Saya memang orang berdosa. Dan karena berdosalah maka saya harus dihukum. Tapi Yesus Kristus dihukumkan menanggung dosa seisi dunia, dan saya dihitungkan dosa saya selesai ketika saya percaya kepadanya.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ditulis juga untuk kita, ya, sebab ya kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah membangkitkan, ya, percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oh, indah sekali. Jadi Abraham dibenarkan oleh Allah, diperhitungkan benar karena dia percaya kepada janji Allah. Dan janji Allah itu apa? Inti dari janji Allah itu sebenarnya pengiriman Yesus Kristus. Dan hari ini kita pun diperhitungkan sebagai orang benar karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Begini, Yesus Kristus mati itu demi pelanggaran kita. Ya, karena kita berdosa, karena pelanggaran kita, maka dia harus dihukumkan, dia harus mati. Dan dia bangkit, kemudian dia kembali ke sorga untuk pembenaran kita, untuk menghadap Bapa dan membenarkan kita bahwa ya, barang siapa yang ada di dalamnya, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, semua dosanya telah ditanggung. Jadi ketika Allah mau menghukum manusia berdosa, Yesus Kristus tampil dan berkata bahwa semua yang percaya kepadanya, itu dosanya sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Jadi dia mati demi pelanggaran kita, dan dia bangkit demi membenarkan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini kebenaran yang sangat-sangat indah sekali, ya. Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib, dia mati karena pelanggaran kita, dan kemudian dia dikuburkan dan dia bangkit dan kembali ke sorga untuk membenarkan kita di hadapan Allah Bapa, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini satu kebenaran yang sangat indah, yang luar biasa, ya. Ini kebenaran oleh iman. Jadi sekarang Yesus Kristus sudah mati, sudah dihukumkan karena pelanggaran kita, dan dia sudah dibangkitkan dan kembali ke surga demi membenarkan kita. Maka kita pun, ya, berdasarkan iman, percaya kepadanya, percaya akan apa yang dia lakukan, percaya akan apa yang dituliskan oleh para rasul, percaya pada firman-Nya, percaya kepada semua yang diuraikan di sini. Kita pun dibenarkan oleh percaya itu. Kita menjadi benar karena percaya itu, bukan karena perbuatan kita, tapi karena sikap hati kita yang percaya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menyangkal habis ini pengajaran keselamatan Calvinis, ya, yang diajarkan oleh Calvin, bahwa kita tidak perlu orang diselamatkan bukan karena percaya, tapi karena sudah dipilih. Sejumlah orang sudah dipilih, sudah dipredestinasikan. Berapa orang masuk surga, berapa orang masuk neraka, sudah dipredestinasikan sejak dalam kekekalan. Oh, itu tidak benar, ya. Itu menyebabkan orang tidak lahir baru, ya. Itu menyebabkan orang memenuhi gereja, menyangka dirinya dipilih, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak sungguh-sungguh mempercayai janji Allah itu, ya, dengan segenap hatinya. Itu bisa gawat, ya. Itu bisa menghasilkan banyak orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali. Itulah sebabnya, ya, banyak gereja Calvinis yang terlebih dulu menjadi liberal, ya, kemudian, ya, tidak di dalam kebenaran. Dan lihatlah di Eropa hari ini, ya, Eropa hancur, ya, boleh dikatakan Eropa hancur karena teologi Calvinis, ya. Karena apa? Karena tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, karena mengandalkan sudah dipilih, ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tetapi Roma pasal 4 ini jelas bahwa kita harus percaya, kita harus beriman seperti Abraham, mempercayai perkataan Allah, mempercayai janji Allah. Kita pun hari ini diselamatkan karena mempercayai firman Allah. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Anugerah keselamatan yang Kau sediakan bagi kami sungguh besar. Bukan karena perbuatan kami Tuhan, tetapi karena kami percaya. Abraham percaya kepadamu, Engkau hitung itu sebagai kebenaran. Dan kami pun percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Percaya Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kami. Percaya Tuhan, percaya dengan segenap hati. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau rela dihukumkan menggantikan kami. Kami mengucap syukur kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.